Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. وقال الله تعالى في كتاب الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال أيضا يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تسالون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال أيضا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أحدث الحديث كتاب الله وهو حديث نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر أمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah. Segala puji bagi Allah yang telah menciptakan manusia dan jin hanya untuk beribadah kepadanya dan menetapkan bahwa zatnya lah yang berhak diibadahi dengan benar, dan berkat rahmat dan taufiknya kita masih diberi kesempatan dan kesehatan sehingga bisa berkumpul di tempat yang sangat berkah ini dari salah satu rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala. Dan tak lupa kita kirimkan salawat serta salam kepada Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang telah diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menegakkan tauhid sepanjang hayatnya dan menutup segala bentuk penyimpangan dan sarana yang membawa kepadanya, sehingga meninggalkan umatnya di atas jalan yang terang benderang, malamnya bagaikan siang. Barang siapa yang menyimpang darinya, niscaya dia akan celaka. Jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah. Manusia sesuai tabiatnya tidak akan lepas dari yang namanya dosa. Setiap dari kita ini pasti memiliki dosa. Tidak ada manusia yang suci dari dosa. Di samping itu jamaah sekalian, musuh-musuh kita juga banyak. Di antaranya adalah hawa nafsu. Hawa nafsu yang berada di dalam diri kita, yang menghiasi diri kita untuk senantiasa berbuat maksiat, untuk senantiasa berbuat dosa. Di samping itu musuh kita yang lain adalah syaitan. Syaitan yang telah berjanji kepada Allah untuk menyesatkan anak cucu Nabi Adam dan akan menyeretnya ke dalam lembah kebinasaan. Jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah pada kesempatan ini saya akan membawakan khutbah yang berjudul Istighfar, solusi terhebat dari masalah dan dosa. Teringat beberapa perkataan salaf tentang istighfar. Di antaranya adalah Abu Musa rahimahullahu ta'ala, beliau berkata, sesungguhnya kami memiliki dua pelindung dari azab Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya telah pergi meninggalkan kita, yaitu keberadaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di tengah-tengah kita. Dan tersisa satu lagi, yaitu istighfar. Jika dia pergi dari keadaan seseorang, maka sungguh kita akan binasa. Perkataan salaf yang lain lagi tentang istighfar, di antaranya adalah Ibnu Jauzi rahimahullahu taala. Beliau berkata, sesungguhnya iblis itu berkata, aku membinasakan anak cucu Nabi Adam dengan dosa dan maksiat. Tetapi dia membinasakanku dengan istighfar dan la ilaha illallah. Maka tatkala ketika aku melihat hal tersebut, aku tanamkan hawa nafsu di dalam dirinya, sehingga dia berbuat maksiat, berbuat dosa, tetapi dia tidak beristighfar kepada Allah. Karena mereka mengira bahwa perbuatan yang dia lakukan itu adalah perbuatan yang benar. Perkataan salaf yang lain lagi tentang istighfar dari Abu Qatadah rahimahullah ta'ala, beliau berkata, sesungguhnya di dalam Al-Quran itu telah menunjuki kalian sebuah penyakit, dan sesungguhnya penyakit dan menunjuki obatnya. Dan sesungguhnya penyakit kalian itu adalah dosa, dan obatnya itu adalah istighfar. Perkataan salaf yang lain lagi tentang istighfar, yaitu Abu Milhal rahimahullah ta'ala, beliau berkata, sesungguhnya tidaklah seorang di dalam kuburnya didampingi oleh pendamping yang lebih dia cintai daripada istighfar. Perkataan salaf yang lain lagi tentang istighfar dari Al-Hasan Al-Basri rahimahullah ta'ala, beliau berkata, perbanyaklah istighfar di rumah-rumah kalian, di meja-meja makan kalian, di jalan-jalan kalian, di pasar-pasar kalian, di majelis-majelis kalian. Karena kalian tidak akan mengetahui kapan ampunan Allah itu akan turun. Seorang badui berkata,
Jika engkau ingin bertetangga dengan kami, di tanah kami, maka hendaklah engkau memperbanyak istighfar. Karena istighfar ini merupakan awan yang tebal yang mengandung air hujan yang deras. Masih banyak perkataan salaf tentang istighfar yang tidak bisa kita sebutkan satu persatu. Jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah. Jadi yang membuat waktu tidak berkah itu apa jamaah sekalian? Yang membuat waktu tidak berkah itu adalah dosa, lagi-lagi dosa. Allah mengatakan dalam Al-Quran surah Al-Insyirah, wa wada'na anka wizrak, kami hilangkan dosa alladzi anqadha dhahrak, yang selama ini membebani punggung Anda, membebani pundak Anda. Jadi yang membuat kita malas, ribet, setengah bati baca Al-Quran, futur, itu semua karena dosa jamaah sekalian. Dosa yang akhirnya waktu kita tidak berkah. Maka solusi dari solusi yang paling utama itu adalah dengan istighfar dan bertobat kepada Allah, yang dengannya Allah beri kekuatan kepada kita. Sebagai dalam firman Allah, wa ya qaumi istaghfiru rabbakum tsumma tubu ilaihi yursilis samaa'a 'alaikum midrara wa yazidkum quwwatan ila quwwatikum wa la tatawallaw minal mujrimin. Wahai kaumku, memohonlah ampun kepada Allah dan bertobatlah kepada Allah. Jadi kita disuruh beristighfar, kita disuruh bertobat. Lantas apa yang terjadi? Niscaya kami akan turunkan hujan yang deras kepada kalian dan kami beri kekuatan kepada kalian. Terserah kekuatan apa itu jamaah sekalian. Mungkin salah satunya kekuatan bisa menghafal Al-Quran, kekuatan bisa membaca Al-Quran, kekuatan bisa mengamalkan isi Al-Quran, kekuatan bisa istiqomah dengan Al-Quran. Terserah kekuatan apa itu jamaah sekalian. Jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah. Terkadang sebagian orang dia itu lebih menakuti taubat dibandingkan dosa. Kalau disuruh bertobat jemaah sekalian, berat sekali. Saking beratnya bagaikan memindahkan gunung. Kenapa jemaah sekalian? Karena dia mengira, kalau saya tobat sekarang, kemudian dosa lagi, kemudian tobat lagi, kemudian dosa lagi. Kan syubhatnya begitu jemaah sekalian. Ciri sekalian. Ciri seorang mukmin itu ya. Ciri seorang mukmin itu tukang taubat. Bukan tobat sekali kemudian selesai. Enggak ada yang seperti itu, enggak ada. Dosa, tobat lagi. Dosa, tobat lagi. Dosa, tobat lagi. Memang seperti itu keadaan seorang mukmin. Dan siapa sih yang bisa menjamin dirinya lepas dari dosa? Tidak ada. Selagi kita mengerti bahwa kita ini manusia tidak luput dari yang namanya dosa, mestinya kita juga tidak pernah luput dari yang namanya tobat. Terlebih lagi jika dia adalah seorang pemuda, yang mana pintu-pintu maksiat, pintu-pintu dosa terbuka lebar di hadapannya. Sangat mudah dia lakukan, mungkin karena badannya masih sehat, mungkin karena badannya masih kuat, masih banyak maksiat-maksiat yang bisa dia lakukan. Tetapi jika ada seorang pemuda yang mana dia menyadari bahwa dirinya ini penuh dengan dosa, banyak melakukan dengan maksiat, banyak melakukan kejahatan, dia menganiaya dirinya. Tetapi dia memohon ampun kepada Allah, beristighfar dan bertobat kepada Allah. Kemudian dia menjumpai Allah, niscaya dia akan mendapati Allah itu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran, wa may ya'mal su'an aw yadlim nafsahu thumma yastaghfirillah yajidillaha ghafurar rahima wa huwa alladhi yaqbalu at-tawbata an ibadihi وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعفو عن السيئات ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون. Dan barang siapa yang melakukan kejahatan, dia menganiaya dirinya, kemudian dia memohon ampun kepada Allah, niscaya dia akan mendapati Allah itu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Dan sesungguhnya Allah itu Maha Penerima taubat hamba-hambanya dan mengampuni semua kesalahan-kesalahan. Dan sesungguhnya Allah mengetahui terhadap apa yang kalian lakukan. Aqulu qouli hadza fastaghfiru li wa lakum. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Alhamdulillah, pada kesempatan khutbah kedua ini saya mengajak jamaah sekalian yang menyaksikan ceramah ini, khutbah ini secara offline maupun secara online untuk sedikit merunduk,
untuk sedikit merenung terhadap siapakah orang yang paling berhak terhadap istighfar kita. Siapakah orang yang paling butuh terhadap istighfar kita? Siapa jamaah sekalian? Mereka adalah kedua orang tua kita. Lihatlah ibu kita jamaah sekalian. Betapa butuhnya istighfar seorang ibu terhadap anak yang telah membuatnya menahan berbagai macam rasa sakit. Menahan berbagai macam rasa lelah ketika mengandung kita 9 bulan lamanya. Lihatlah ibu kita jamaah sekalian. Betapa butuhnya istighfar seorang ibu terhadap anak yang telah membuatnya mempertaruhkan nyawanya ketika melahirkan kita. Dikisahkan bahwa seorang ibu ketika melahirkan anaknya, sebelah kakinya berada di rumah sakit dan sebelahnya berada di kuburan. Lihatlah ibu kita jamaah sekalian. Betapa butuhnya istighfar seorang ibu terhadap anak yang telah membuatnya terbangun di malam hari. Tidak bisa tidur di malam hari. Begadang di malam hari. Di saat semua orang tertidur nyenyak, ibu kita terbangun. Untuk apa jemaah sekalian? Untuk menenangkan kita. Terlebih lagi jika kita dalam kondisi sakit. Ibu kita adalah orang yang paling berjasa. Ibu kita adalah orang yang paling menyayangi kita. Lihatlah ibu kita jemaah sekalian. Betapa butuhnya istighfar seorang ibu terhadap anak yang telah membuatnya meneteskan air mata. Menangis di setiap doanya, menangis di setiap sujudnya, menangis di setiap sholatnya. Untuk apa? Untuk mendoakan anak-anaknya, untuk mendoakan kesehatan anak-anaknya, untuk mendoakan kesuksesan anak-anaknya, untuk mendoakan kebahagiaan anak-anaknya. Itu semua karena rasa kasih sayang beliau. Saking sayangnya beliau jemaah sekalian, beliau lupa mendoakan dirinya. Padahal beliau juga butuh sehat, beliau juga butuh selamat. Beliau juga butuh bahagia. Maka daripada itu, sayangilah ibumu, bahagiakanlah mereka, merunduklah di hadapannya, dan berikanlah apa yang mereka inginkan. Uang bisa dicari jamaah sekalian, tetapi ibu kalau mati, antum akan menyesal. Akan datang suatu saat, engkau hanya ingin melihat wajah ibumu. Akan datang suatu saat, engkau hanya ingin mendengar suara ibumu. Akan datang suatu saat, engkau hanya ingin memeluk ibumu. Akan datang suatu saat, engkau hanya ingin makan masakan ibumu. Tetapi, lihatlah ibumu. Ibumu sudah terbujur kaku di hadapanmu dan tidak bisa apa-apa lagi. Bahkan untuk mengusap air mata ini, ibumu tidak mampu lagi. Akan datang suatu saat, ketika engkau hendak mengubur jenazah ibumu. Pada saat itu, engkau akan menyadari bahwa wanita yang selama ini menyayangiku, wanita yang selama ini mendoakanku, wanita yang selama ini memasakkan masakan untukku, kini sudah tidak ada lagi. Bahkan ini adalah pertemuan terakhirku dengannya. Dan tak lupa kita melihat kepada ayah kita jemaah sekalian. Lihatlah ayah kita jemaah sekalian. Betapa butuhnya istighfar seorang ayah terhadap anak yang telah membuatnya begadang di malam hari. Tidak bisa tidur di malam hari. Di saat semua orang tertidur nyenyak, ayah kita tetap begadang. Untuk apa jemaah sekalian? Untuk mempersiapkan dagangannya untuk dia jual di besok hari. Lihatlah ayah kita jemaah sekalian. Betapa butuhnya istighfar seorang ayah terhadap anak yang telah membuatnya menahan rasa dingin. Di saat perjalanannya keluar dari rumahnya menuju tempat kerjanya. Ayah kita terterpa hujan yang deras. Badannya basah. Karena badannya basah kedinginan. Tetapi itu tidak pernah menghalanginya untuk terus melangkahkan kakinya ke tempat kerjanya. Di saat pulang dari tempat kerjanya, ayah kita kembali terterpa panasnya matahari. Kulitnya hitam terbakar sebagai bukti bahwa perjuangannya dalam mencarikan nafkah untuk anak-anaknya. Lihatlah ayah kita jamaah sekalian. Betapa butuhnya istighfar seorang ayah terhadap anak yang telah membuatnya merenung, berpikir keras. Memang ibu kita mengandung kita di dalam rahimnya. Tetapi ketahuilah bahwa ayah kita mengandung kita di dalam pikirannya. Tidak ada yang memikirkan makanan yang kita makan di esok hari kecuali ayah kita. Tidak ada yang memikirkan pakaian yang kita pakai sekarang kecuali ayah kita. Tidak ada yang memikirkan kebutuhan-kebutuhan kita kecuali ayah kita.
Dan masih banyak pengorbanan-pengorbanan kedua orang tua kita yang tidak bisa kita hitung satu persatu. Pertanyaannya, lantas apa yang telah kita berikan kepada mereka? Caci maki, hinaan, tidak menghargainya, tidak mempedulikannya, hanya membuatnya sedih, hanya membuatnya meneteskan air mata. Hanya itu jemaah sekalian. Wahai seorang anak, berbaktilah kepada mereka, sayangilah mereka, penuhilah kebutuhannya. Janganlah sekali-kali engkau meninggikan suara di hadapannya, merunduklah di hadapannya. Karena mereka adalah pintu surga kita. Maka daripada itu jamaah sekalian, ceramah ini bukan sekedar ceramah, tetapi ini merupakan salah satu tiket kita untuk menuju surga Allah. Dengan berbakti kepada mereka, kita akan memasuki surga dengan mudah. Aqulu qouli hadza fastaghfiru li wa lakum. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma inni nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilm wa barakatan fil rizq wa taubatan qabla al maut wa rahmatan 'indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma ighfir li ummatina at-tahirat warzuqhunna al-afiyata was-sihhata ya rabbal ardi was-samawat wa inna ala birrihima fil hayati wa ba'dal mamat. Allahumma arzuqhunna lisanan yadhkuruk wa qalban yashkuruk wa amalan salihan tarda bihi anhunna ya sami'ud du'a. Allahumma jazihna khairan jazaa warfa' qadrahunna yawmal liqa wajma'na bihinna fi jannatika yawmal wafa' birahmatika ya rabbas samawati wal ardh. Aqulu qouli hadza fastaghfiru li wa lakum.